Halo Ananda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu ya. Hari ini kita akan membahas tentang rarangken hareup sareng kecap pangantet. Ya, jadi di sini nggak apa-apa Ibu bicaranya campur-campur ya antara Indonesia dan bahasa Sunda karena takut ada Ananda yang kurang paham bahasa Sunda ya. Nah, jadi materi hari ini dan materi yang sebelumnya sudah pernah Ibu berikan itu adalah tentang kecap rarangken dan kecap pangantet. Nah, apa bedanya rarangken dan pangantet itu? Yang pertama, kita akan bahas dulu rarangken ya. Rarangken hareup di dan ka ya. Apa maksudnya Bu rarangken hareup di dan ka itu? Nah, jadi kalau rarangken hareup di itu gunanya atau penggunaannya atau kita akan menggunakan rarangken hareup di itu untuk ngawangun kecap pagawean atau membuat suatu kata kerja ya, kalau dalam bahasa Indonesianya kata kerja. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya di ketika ditambah dengan kata bawa menjadi dibawa ya, dibawa. Nah, penulisannya dibawa ini harus disatukan ya, dibawa itu harus disatukan penulisannya. Contoh kalimatnya, buku Mida dibawa ku Dami gitu. Terus kalau rarangken ka, nah rarangken ka itu tujuannya untuk ngawangun kecap pagawean anu ngandung harti teu dihaja ya. Nah, ngawangun kecap pagawean anu ngandung harti teu dihaja. Jadi kata kerjanya itu nanti menggambarkan suatu kata kerja yang tidak sengaja kita lakukan. Misalnya contoh ka ditambah bawa menjadi kabawa. Kabawa ini kalau diterapkan ke dalam sebuah kalimat, contohnya adalah buku Mida kabawa kudami. Jadi ini penulisannya sama ya, disatuin juga ya. Jadi tidak boleh dipisah ka bawa, tapi disatukan ka bawa gitu. Nah, artinya kalau buku Mida kabawa kudami itu Mida tidak sengaja membawa bukunya Dami ya. Nih kata-katanya, kata kuncinya teu dihaja, artinya tidak sengaja. Tidak sengaja bukunya Mida itu terbawa oleh Dami gitu. Terus kalau kecap pangantet, kecap pangantet itu sama, ada di, ada ka ya awalannya. Kalau di tujuannya untuk nuduhkeun tempat ayana. Jadi untuk menunjukkan keberadaan suatu benda atau keberadaan seseorang ya. Misalnya contoh di ditambah imah menjadi di imah. Nah, ini penulisannya dipisah ya. Kalau pangantet itu penulisannya dipisah, di imah menunjukkan suatu tempat, di rumah gitu. Contohnya, Opi keur diajar kelompok di imah Mida. Nah, Opi lagi belajar kelompok di rumahnya Mida. Kata-kata di rumah ini menunjukkan suatu tempat ya. Tempatnya itu di rumah. Di rumahnya siapa? Di rumahnya Mida gitu. Kalau ka ini sama, menunjukkan suatu tempat juga, nuduhkeun tempat atau jelema nu dituju. Nah, lalu apa bedanya antara di dan ka ini? Padahal sama-sama menunjukkan sebuah tempat. Nah, kalau di ini hanya menunjukkan keberadaannya saja. Oh, di atas lemari misalnya, di bawah kursi. Nah, gitu, hanya menunjukkan tempat keberadaan sesuatu saja. Tapi kalau ka itu lebih ke menunjukkan tempat tujuan, tempat yang akan kita tuju, kita mau kemana gitu. Nah, contohnya ka mana, penulisannya dipisah jadi ka mana. Artinya penerapan dalam sebuah kalimat, contohnya bade angkat ka mana Bu gitu. Jadi kalau kalian sedang papasan sama seseorang di jalan misalnya, terus kalian tanya badai angkat ke mana Bu, nah itu berarti si ibu-ibu itu sedang menuju ke suatu
tempat gitu ya. Makanya nuduhkeun tempat atau jelema anu dituju karena sedang menuju suatu tempat, tidak diam gitu ya. Kitanya tidak diam tapi mau menuju ke suatu tempat. Beda kalau ini nuduhkeun tempat ayana, jadi hanya menunjukkan tempat keberadaannya di mana, bukan menunjukkan tempat tujuan gitu ya. Paham Ananda sampai sini? Nah, sekarang silahkan dicoba dikerjakan latihannya yang sudah Ibu share di grup ya. Tetap semangat Anda semuanya. Kalau masih ada yang tidak dimengerti boleh tanyakan ke Ibu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.